Karena sejarah bangsa ini tidak ditulis oleh satu orang, tapi oleh jutaan suara rakyat Indonesia. Paham Jeka? Dan kalau hari ini kamu merasa yang paling berjasa, mungkin yang perlu diingat adalah ini. Rakyat tidak pernah memilih karena siapa yang membawa. Rakyat memilih karena siapa yang dia percaya. Katanya Jokowi di bawah. Katanya tanpa JK semua tidak akan terjadi. Tapi satu pertanyaan sederhana. Kalau benar bisa membawa, kenapa Anies yang didukung setelahnya harus kalah? Sebelum saya lanjutkan, mari bersama-sama kita tonton video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini sudah 2 tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak-teriak, demo. Sudahlah Pak Jokowi, sudahlah. Kasihlah ijazah saja. Itu saja. Timbul lain. Sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya itu asli. Kenapa tidak kasih lihat? Kenapa tidak kasih lihat? Membiarkan masyarakatnya berkelahi sendiri. Saling memaki masyarakat. 2 tahun. Ini saya ingin kasih tahu sama Anda. Saya berpasangan dengan, saya wakilnya Pak Jokowi. Tapi karena sudah selesai urusan, maka kita sebuah warga negara biasa. Saya lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Banyak yang mengatakan, apa lagi Pak JK itu, apa kurangnya Pak Jokowi ke Pak JK sehingga begini. Apa satu, 2 Pak JK? Ada nggak? Ada nggak? Satu dulu nggak? Ada nggak? Salawan nggak Pak Jokowi? Enggak. Kenapa tiba-tiba sensitif sekali saya katakan saya seniornya? Siapa yang membawa Jokowi ke Jakarta? Saya membawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega. Ibu, ini calon baik orang PDP. Jangan. Saya datang lagi. Akhirnya beliau setuju. Jadilah gubernur. Itu pun saya kasih saya. Sehingga waktu dia menang jadi gubernur, setelah ke Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba dia. Datang ke rumah ucapan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai orang. Baru datang sama saya. Coba. Dia jangan bilang apa Jokowi. Saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau. Kasih lihat foto ini. Itu masih pakai baju kotak-kotaknya. Dia jangan macam-macam itu. Memang ini 2 tahun dia gubernur. Oke, silakan. Saya tidak campur. Saya tidak pernah datang waktu gubernur. Tiba-tiba jadi presiden. Saya bilanglah, belum cukup pengalaman, jangan. Nanti rusak negeri ini. Tapi Ibu Mega kasih tahu saya. Dia tidak mustahil kalau saya tidak wakilnya. Kenapa saya mesti wakil? Karena Pak JK yang paling berpengalaman. Bimbinglah dia. Aduh, saya mau pulang ke kampung waktu itu, mau pulang ke Bekasi. Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mustahil kalau bukan Pak Yusuf. Ya bukan saya minta. Bukan. Ibu Mega yang minta sama saya agar dampingi karena beliau tidak ada pengalaman. Iya enggak? Coba minta maaf ya. Kasih tahu semua itu
buser-buser itu. Dia tidak jadi gubernur kalau bukan saya. Kalau bukan karena dia, nggak bakal jadi gubernur katanya. Kalau bukan karena dia, JK ini tidak jadi presiden katanya. Sementara JK sendiri pada tahun 2009 mencalonkan diri jadi calon presiden, kalah. Megawati juga kayak gitu ngomongnya. Kalau bukan karena dia, ya nggak bakal jadi presiden. Dua-duanya sama perangainya. Baik, sekarang saya berbicara lembut. Apa yang dikatakan Yusuf Kala di dalam jumpa persnya memang cukup menarik, tetapi juga memancing satu pertanyaan besar. Beliau menyampaikan seolah-olah Pak Jokowi menjadi presiden karena perannya. Namun pertanyaannya sederhana, apakah Pak Jokowi besar karena didorong atau karena memang didukung rakyat? Fakta di lapangan tidak bisa kita bantah. Saat Pak Jokowi maju menjadi calon gubernur DKI, gelombang dukungan rakyat itu betul-betul nyata. Semua pasti masih ingat. Jadi bukan karena elit semata, tapi karena publik melihat sesuatu yang berbeda. Gaya sederhana, kerja nyata, dan kedekatan dengan rakyat kecil. Dan ketika masuk ke Pilpres 2014, dukungan itu justru semakin meluas. Peran JK memang ada. Kita hargai itu sebagai bagian dari sejarah. Tapi mari kita uji dengan logika sederhana. Kalau benar satu figur bisa membawa seseorang menjadi presiden, maka seharusnya pengaruh itu juga berlaku di momen lain. Seperti dia mendukung Anies Baswedan. Tentu itu pertanyaan kita ketika Anies didukungnya pada 2024, kenapa kalah JK? Dan lebih-lebih lagi ketika dia sendiri mencalonkan diri menjadi calon presiden di tahun 2009, kalah. JK sungguh memalukan. Sesumbarnya sama persis seperti Megawati yang mengatakan tanpa dia Jokowi itu bukan siapa-siapa. Tanpa dia nggak mungkin Jokowi itu menjadi presiden. Tapi lihat, dan juga di tahun yang sama 2009, Megawati mencalonkan diri jadi calon presiden, kalah. Orang tua. Kok bicaranya seperti begitu ya, tidak berkaca ya. Tidak ingat sejarah dirinya ya. Dan ingat, bukankah ini justru menunjukkan satu hal penting bahwa kemenangan dalam politik Indonesia bukan ditentukan oleh siapa yang membawa, tapi oleh siapa yang dipilih rakyat. Saat Jokowi maju, rakyat melihat rekam jejaknya, rakyat melihat kesederhanaannya, rakyat melihat kedekatannya dengan masyarakat. Dan hal seperti itulah yang tidak bisa direkayasa oleh siapapun. Kita tidak menapi peran tokoh tentu ada, termasuk Megawati juga. Dan namun pada akhirnya keputusan adalah di tangan rakyat. Bukan di tangan satu orang, bukan juga di balik satu klaim Yusuf Kala. Dan yang menarik, pernyataannya yang mengatakan Megawati tidak mau menandatangani jika bukan JK yang mendampingi. Itu adalah klaim politik yang sulit diverifikasi. Kita harus hati-hati di sini. Itu mungkin saja bicaranya JK saja. Makanya sulit diverifikasi secara terbuka. Dan disinilah kita harus hati-hati. Karena politik bukanlah cerita tunggal. Selalu ada banyak versi, banyak kepentingan, dan banyak tafsir. Yang pasti, kalau rakyat tidak menerima siapapun wakilnya, siapapun yang membawa, Pak Jokowi tidak akan pernah sampai ke istana. Dan sekarang kita bicara soal ijazah. Ini yang paling menarik. Lagi-lagi JK menegaskan agar Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya.
bahkan dengan menyebut dirinya sebagai senior. Aduh, JK. Dan benar sudah lebih dari 2 tahun isu ini berputar. Dan benar juga isu ini membuat sebagian masyarakat terpecah. Tapi pertanyaannya, apakah penyebab perpecahan itu karena ijazahnya atau karena pihak yang terus mengiring narasi tanpa henti? Kalau setiap tuduhan harus dibuktikan karena tekanan opini, maka ke depan siapapun bisa diserang dengan pola yang sama. Negara ini mempunyai mekanisme hukum dan sampai hari ini tidak ada putusan hukum yang menyatakan tuduhan itu benar. Jadi, apakah ini soal transparansi atau sebenarnya telah menjadi alat politik? Mengerti ya, menghormati jasa seseorang itu penting, tapi memperbesar peran diri hingga mengecilkan peran rakyat itu berbahaya. Karena sejarah bangsa ini tidak ditulis oleh satu orang, tapi oleh jutaan suara rakyat Indonesia. Paham JK? Dan kalau hari ini kamu merasa yang paling berjasa, mungkin yang perlu diingat adalah ini. Rakyat tidak pernah memilih karena siapa yang membawa. Rakyat memilih karena siapa yang dia percaya. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Tunggu, rokok saya udah habis. Saya nyalain rokok baru dulu. Jika jasa dijunjung setinggi awan, jangan lupa rakyatlah penentu kemenangan. Jika klaim dibangun penuh keyakinan, ujilah dengan logika, bukan hanya karena anggapan. Bila satu nama merasa menentukan, kenapa si Anies tidak bisa dimenangkan? Wahai negeri, tetaplah dalam kesadaran bahwa kedaulatan bukanlah milik seseorang, melainkan milik rakyat yang tidak bisa digantikan. Saya, Beni Budaya.